Nah itu kita setting jadi tempat kerja setan, itu krunya aja banyak yang diisengin di situ. Tiba-tiba pas lagi dia ngambilin lampu yang ini udah gelap tuh, udah mau pindah ke set ke dalam kan, dalam rumah yang gedenya. Ada yang nyolek kakinya. Yang nyolek patung kata dia. Itu kita manggil tuh sampai nyebut Lord of Lust. Itu kita memang benar-benar sosok itu kita bener panggil. Oke. Tiba-tiba pas dicek gambarnya nggak ada. Hah? Gambarnya nggak ada, benar. Ulang lagi kira. Suster ngesot. Lu taruh paku payung dia balik. Dan pro kontranya bukan di iman yang lain tapi di sesama kami Kristen. Iya. Wah ini film propaganda ini begini ini Mongol pasti mau tarik-tarik orang masuk gereja setan. Nah, ngirim undangan untuk gala premier, orangnya langsung jawab saklek. Saya nggak suka dengan kata gereja setan. Nah teman-teman, jadi sekarang di sebelah kita udah ada Bang Daniel Tiko. Halo Bang. Halo. Daniel Tito. Kenapa jadi Tiko? Tiko punya itu yang Tiko nih ya kan bro? Iya. Kok jadi lain? Oke. Bang Daniel, nih bisa diceritain? Bang Tito. Bang Tito. Panggil Daniel kayak berasa lihat singa. Bang Tito, bisa diceritain nggak nih tentang film ini nih? Mengangkat dari gereja setan kan tentunya. Betul. Kenapa orang harus nonton film ini? Pertama karena ini film unik ya, belum pernah ada yang bikin film dengan tema seperti ini gitu. Karena kan biasanya kan horor-horor yang ada di bioskop kan tuh horor-horor dari kepercayaan agama Islam atau urban legend legend gitu kan. Nah ini agak unik nih, ini dari sisi sekarang sudut pandangnya Kristen gitu. Kalau Katolik udah pernah juga kemarin kan yang Kuasa Gelap. Ini sekarang Kristen tuh belum pernah ada horornya kayak gini. Nah ini kebetulan kisahnya diangkat dari kisah nyatanya juga, diadaptasi lah, bukan diangkat dari kisah nyata, tapi diadaptasi dari pengalaman hidup. Betul, dari Mongol dan beberapa sumber yang lain gitu. Sebelum kita cerita lebih banyak, bisa diceritain dulu nggak nih, Bang Tito ya? Kan Tiko. Tiko kan lu, apa mau gantian nama lu berdua? Background Bang Tito sendiri di dunia film, awalnya gimana nih bisa jadi sutradara? Awalnya gue tuh basicnya dari penulis sebenarnya. Penulis, skenario, sinetron, FTV, segala macam film juga udah nulis hampir 8 film gitu. Bangku Kosong dulu horor yang pertama yang gue pernah tulis. Bangku Kosong, terus macam-macam lah gitu, ada banyak film. Nah terus ya karena pengen karena berapa kali gue kalau ngelihat skenario yang gue tulis dari orang lain tuh kayak kurang greget gitu. Gue pengen jadi sutradara, pengen biar bener-bener berasa sesuai dengan yang gue pengen gitu. Dan kebetulan ini film rohani, kalau sutradara lain jarang yang mau nyutradarain film rohani itu produser lain. Akhirnya ya udahlah, gue pikir gue aja deh yang nyutradarain, yang ngeproduserin juga gitu. Padahal kan genrenya kan horor spiritual gitu kan. Horor spiritual, betul. Termasuk berani untuk bikin film ini karena kan ini sebenarnya bisa sensitif juga kan. Cukup sensitif lah. Betul. Ada yang nuntut gue juga, somasi gue juga ada. Karena pakai kata nama gereja setan itu. Gitu. Dia merasa gue ini kayak melecehkan atau menistakan rumah ibadat orang Kristen gitu, rumah ibadah orang Kristen. Nah terus gue jelaskan pada dia, kita beda, kita ini nggak menistakan melecehkan rumah ibadah orang Kristen karena gue sendiri Kristen kan. Gitu. Ini kita sebenarnya gereja setan di sini adalah konteksnya adalah sebuah komunitas sesat gitu, komunitas sesat yang di Indonesia memang mereka menyebutnya dengan nama gereja setan, dan kalau di luar negeri juga kan Satanic Church gitu. Sebenarnya lebih ke komunitasnya ya. Betul, komunitasnya bukan gereja ibadahnya, bukan. Nah, waktu Bang Tito ditawarin proyek ini, apa yang pertama kali di pikiran Bang Tito waktu itu? Gue sih mikirnya satu, gue pengen bikin film yang bisa menginspirasi dan memberkati banyak orang gitu. Dan apalagi kan ini di sini banyak dari kisah pengalaman true story-nya Kak Mongol dan beberapa orang lain juga. Jadi menurut gua ini bisa jadi inspirasi, bisa mengedukasi gitu kepada khususnya kan anak muda yang remaja yang jadi incarannya para komunitas gereja setan nih, supaya mereka nggak gampang tersesat gitu, nggak gampang diiming-imingi dan ditawarin digoda dengan tawaran-tawaran dunia gitu, supaya mereka bergabung ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi film yang mengedukasi dan menginspirasi anak muda supaya lebih waspada terhadap ajaran sesat gitu. Karena kan
seperti yang Bang Mongol bilang tadi, targetnya anak muda kan. Betul. Jangan sampai anak muda nih kayak nganggur dikit, puyeng dikit, ditawarin langsung oke gitu kan. Iya betul. Kalau masalah ditawarin terus cuman untuk diri sih, menurut gua mungkin bisa nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah di saat lu ditawari, terus lu ambil, terus diri lu bukan jadi lebih bagus, tapi lebih belangsak. Iman lu yang sebelumnya lu tinggalin, bisa ditinggalin lu aja hidup mati, sekarang lu bergabung dengan hal yang terang-terangan menyangkal, bukannya lebih tambah bagus, ya itu bahaya tuh. Jadi sebisa mungkin tuh kita di film ini ingin memberi warning kepada orang tua juga bahwa sebagaimanapun kita sayang sama anak, kita juga harus memantau perkembangan anak termasuk dalam hal pergaulannya. Ini kan Bang Mongol juga main film tentunya udah banyak banget ya. Termasuk salah satu film ini kan. Iya betul. Kalau untuk mengadaptasi dari kisahnya Bang Mongol sendiri, ini pertama kali mungkin? Iya, ini film pertama yang ikut gue terlibat bukan cuma sebagai pemain tapi juga sebagai narasumber yang ditanya tentang beberapa hal, dan bahkan juga ikut terlibat kalau di lokasi ada sesuatu yang menurut gue kurang benar dengan sananya, kayak gue benerin. Tapi satu hal yang perlu gue ingatkan adalah di film ini yang kami lakukan bukanlah 100% sama dengan yang dilakukan oleh mereka. Tapi kami kasih lihat ada beberapa yang identik dengan mereka. Karena kami juga harus batasi, jangan sampai tahu-tahu gara-gara dia nonton ini terus dia coba. Jadi malah tertarik bergabung. Iya kan? Nah, jadi kita cuma pingin memberi semacam apa ya, semacam pembelajaran, edukasi ringan. Tapi mudah-mudahan dengan nonton kita bisa menangkap edukasi itu bahwa ternyata sebagaimanapun beratnya hidup kita, tetap yang kita harus cari itu adalah pertolongan Tuhan. Terus pergaulan juga harus kita kontrol. Karena kalau di agama Kristen tuh ada kalimat di Alkitab tuh, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi kita mulai aware tentang pergaulan. Itu juga kemarin gua dengar di salah satu tausiah seorang ulama juga dia ngomong hati-hati dalam anak muda bergaul. Karena orang tua bergaulnya mentok domino, bro. Sama gaple ya? Iya bener gitu. QQ 2000, lihat dulu ada polisi nggak gitu. Ya, tapi kalau anak muda kan, kalau bergaulnya dia yang tadinya biasa-biasa, sekarang trek-trekan motor. Iya kan? Bergaul yang tadinya biasa cuman yuk jai langkungan yuk, jai langkung yuk. Gitu kan, ya udahlah. Paling yang kesurupan yang megang kan, kita bisa kabur. Tapi sekarang pergaulan anak muda, tahu-tahu udah nongkrong ngegelek bareng. Nah, padahal dia masih SMA kelas 1. Ya kan? Jadi kita pingin di lewat film ini kita mau mengajarkan tuh tagline-nya kami tuh. Bahwa lawan yang sesat agar tidak terjerat. Jadi kita tuh harus sepakat bersama melawan penyesatan, karena kita maunya adalah hidup kita biar tidak tersesat. Gitu. Oke, ada yang mau nanya dari Buat Bang Dito nih, gimana proses ngebangun cerita Rika dan tokoh-tokoh lainnya supaya relate sama penonton? Nggak tidur soalnya. Jadi nggak usah dibangun. Iya benar. Udah bangun dari kemarin. Iya sih, teman belum keluar doang. Bagaimana merangkai cerita ini menjadi sebuah cerita? Beliau, karena beliau kan sutradara, penulis, semuanya beliau bahkan yang bayar. Sebenarnya kita lebih gampang risetnya karena udah ada sumbernya langsung kan, gitu dari Mongol. Waktu itu kita cuma minta, coba ceritain gimana menurut kisahnya Kak Mongol, mulai dari awal segala macam sampai mulai dari waktu orang tuanya waktu mamanya. Nge-googling, sumbernya dicari, bukan sumbernya disuruh datang, diajak ketemu di mana, terus ditanya-tanya, mereka sambil nulis, terus nanti nyampe di sana penulis skenario bersama tim merangkai satu persatu. Akhirnya udah jadi skenario draft 1, udah mulai sudah ada punya angan-angan yang pemainnya nanti kayaknya Mongol diajak yuk, di telepon. Gini kita ketemu yuk di sini. Gue jadi makin tertarik karena gue pingin dari dulu bahkan gue boleh jujur, gue sempat nyari-nyari investor untuk bikin film ini, tapi ternyata mungkin bukan lewat gua, lewat Bang Tito sama Koroi Sakti, akhirnya jalan lah.
Pak Niko ikut terlibat di dalam sebagai tim perhepengannya, ya kan? Karena udah pas oke, 2 hari kemudian masuk DP 1. Jadi makin semangat, makin percaya ya kalau bakal jalan. Lu mau ngajak ngobrol di mana, gue jabat. Nih buat Bang Tito sama Bang Mongol, namanya kan genre film horor ya. Iya. Pasti identik dengan yang berbau horor tentunya kan. Hmm. Nah, ketika proses syuting itu sendiri, ada nggak sih kayak gangguan, entah kru, entah pemain sendiri? Oh, ada dong, ada. Kalau gua bagian durian, Bang. Bagian durian. Soalnya kita lokasi syutingnya ada durian, ada 3 Makan durian. Katanya kita nunggu dia jatuh. Iya. Musiknya kebanyakan makan Tapi durian. kan yang paling itu tuh sutradara, karena dia kan yang selalu on the spot. Kita pemain kalau gua hari itu nggak ada callingan, Dia nggak ikut. Iya. Ada pengalaman? Ada banget. Jadi waktu itu memang ke tempat-tempat yang kita datangi kebetulan tempat-tempatnya tempat-tempat serem tuh. Jadi yang jadi lokasi gereja setannya itu ada satu rumah gede banget di wilayah Bogor itu, terus itu berapa hektar tuh, gede banget. Di dalamnya juga ada kuburan pakai kaca segala macam, terus dan bangunannya yang kita buat set gereja setannya itu bentuknya kalau nggak salah oktagon oktagonal, terus tapi kita bikin kayak seolah-olah kayak pentagram jadinya malam. Nah itu memang banyak kru yang di situ karena itu sepi banget, nggak pernah dipakai kan, berdua itu berantakan banget, coret-coretan apa udah hancur banget lah itu. Nah itu kita setting jadi tempat gereja setan, itu krunya aja banyak yang diisengin di situ tuh. Banyak yang ada kru lighting bilang dia waktu udah selesai dari set itu pindah, tiba-tiba pas lagi dia ngambilin lampu yang ini udah gelap tuh, udah mau pindah ke set ke dalam kan, dalam rumah yang gedenya. Ada yang nyolek kakinya, yang nyolek patung kata dia, patung pas udah, tapi itu patungnya memang serem banget, ada patungnya tuh, kalau nanti dilihat di filmnya tuh ada 2 patung tuh. Itu kalau kita lagi bengong kayak itu pun kayak bener-bener kayak hidup gitu, memang hidup, real banget tuh. Serem tuh patung, memang tuh seremnya. Dan kedua juga ada lagi ekstras yang kesurupan. Gitu, entah dia bener-bener kesurupan atau entah kecapean mau pulang cepat takut diomelin. Dia bener-bener kesurupan, nggak ngerti pokoknya. Ada yang teriak-teriak lah pas kita lagi take, Pak siapa tuh teriak-teriak? Oh, ada ekstras kesurupan katanya. Ya udah makanya dipanggil kuncinya situlah, doain segala macam. Nah terus ada hari keberapa juga yang set di rumah sakit, dan rumah sakitnya itu udah lama banget gak ditempatin. Rumah sakit terbengkalai, Rumah sakit terbengkalai, tapi semua peralatan masih lengkap, jadi dipakai syuting gitu, disini dipakai syuting. Tapi semua berantakan, udah hancur-hancuran, udah kayak rumah sakit kena kutukan lah kalau itu. Itu bener-bener jorok, bener-bener serem lah. Itu bahkan kita syuting di lantai 3 waktu itu. Katanya kalau mau ke toiletnya kan pada rusak tuh pada ini. Kalau mau toilet yang bener cuma lantai 2. Nah lantai 2 itu gelap banget lorongnya, dan ada yang ke toilet katanya dia ngeliat pertama dengar suara ada perempuan kayak ketawa-ketawa, nangis gitu. Terus kayak suara kayak kuntilanak gitu tuh. Itu pun gue juga emang agak berani sih, gue mendingan tahan-tahan kencing. Kalau nggak pergi keluar dulu ke restoran dulu, cari restoran gitu. Sama saat terakhir ada si talent koordinator kita kesurupan. Talent koordinator kita kesurupan itu awalnya pas mau syuting, gue datang, kenapa nih kok Mbak Vivin namanya Mbak Vivin teriak-teriak gitu, borongnya gede lagi kan kebetulan. Wow, teriak-teriak gitu. Terus gue tanya sama yang lain lah, terus kenapa Mbak Vivin? Kesurupan Pak tadi Pak, pas lagi mau naik ke lantai 2 tuh kesurupan. Terus udah diobatin belum? Lagi dipanggil kuncinya gitu. Kemang gue kan karena ini film rohani, masa gue kagak bisa berdoa ya. Akhirnya gue berdoa gitu, dipegangin juga dia. Terus agak tenang tuh baru. Udah agak tenang gitu. Terus udah mulai sadar. Mbak Pipin, kenapa Mbak Pipin? Terus saya dimasukin Pak, kayak udah masuk badan saya gitu. Terus ya udah terakhir pas udah tenang baru kuncinya baru datang. Cuman kasih minum air putih doang, dibacain doa, kasih minum air putih dah. Pas baca doa bukan Al-Fatihah kan ya? Bukan. Bang Tito, ini apa tantangan terberatnya pas ngedirect film ini? Dari segi teknis, pemain, atau mungkin suasana? Karena kan temanya lumayan berat nih. Ya, satu memang segi teknisnya juga susah. Segi teknisnya susah, dan waktu syutingnya kan memang agak mepet ya. Jadi memang mesti cepet, 1 hari itu berapa scene. Jadi kita syuting itu dari pagi sampai ketemu siang besok lagi. Ada sempat syutingnya yang 1 hari itu 36 jam kita syuting. Dan ada adegan fighting, sementara kan jadwal Kamongol juga susah nih. Besok gue mesti ke ini, jadi kita ngejar jadwalnya, Jadi kadang tuh pas lagi syuting itu Astrada udah pada tidur, udah pada capek semua lah gitu. Baru tinggal gue sendiri, jadi gue udah nggak dimonitor lagi, di jalan-jalan ke lokasi ke set. Udah langsung angkat tarik seling apa. Udah pada capek banget lah. Udah pada kecapean sampai besok siang, dari pagi subuh sampai besok siang gitu, jam 12-an tuh.
di badan daripada capean. Kalau adegan apa yang paling susah digarap? Adegan yang paling susah digarap itu sebenarnya adalah adegan yang si Ripka terbangin itu. Ada dia yang Ripka. Di area ritual. Nah, area ritual. Yang berhubungan dengan ritual. Jadi konsep syuting kita tuh enak. Untuk ritual tuh kita ada ruangan, ada gedung sendiri. Jadi ada rumah sendiri yang di lokasi syuting itu. Nah itu di setnya. Jadi set itu tuh semuanya tuh berhubungan dengan ritualnya. Si pemain-pemainnya. Jadi yang berat-berat tuh di situ. Kalau yang rumah sakit mah meninggal jatuh, paling cuma ngelihat muka mimik nangis kan. Tapi kalau yang bukpak tuh paling banyak di area ritual. Dan soal seremnya juga tuh gue juga sempat nanya kan waktu gue syuting. Setelah kita perubahan dari ruangan itu, kita pindah set ke dalam. Gue nanya sama kru, gimana tuh? Terus krunya tuh kayak ngomong gini, Ngon, anjing lo ruangan sebelah udah nggak kita pakai kan, tapi suka ada bunyi orang-orang nyanyi gitu, jadi kayak ada betul nggak ada orang ya? Itu yang dipakai di kalau lu nonton trailernya tuh yang Hail Satan itu di ruangan itu tuh bisa kedengeran kayak ada orang nyanyi, padahal itu udah nggak di situ, kita semua udah pindah ke sebelah. Nah, ada orang aja tempatnya gelap, sepi gitu kan. Ini rumah yang kita syuting yang tempat para nunggu beda lagi, rumahnya yang gede yang iya agak jauhan. Jadi rumah yang itunya sana dia kayak di sono gitu. Tapi masih dalam satu tanah yang sama kan, tanahnya gede banget. Gede banget ya. Gede banget. Dan kita rambutan aja, pohon rambutan, pohon durian segala macam. Banyak. Ada kolam renang gede, ada rumput-rumput gajah tuh yang ada ladang itu. Gede banget, Bro. Jadi ada beberapa hanya satu spot tuh dipakai buat jadi sutradara tuh mengejar syuting itu karena biar nggak usah kemana-mana kan, karena ada beberapa scene ini biar nanti jangan sampai udah syuting di sini terus pindah lagi nanti balik lagi. Jadi yang ini dihabisin sehari. Itu agak lumayan spooky nice to meet you kalau bahasa anak jakselnya. Jaksel. Iya. Tapi berarti serem juga nggak ada orang. Serem banget asli. Jadi tempat yang tadinya kita gunakan untuk ritual itu berefek setelah selesainya tuh di tempat itu jadi kayak gimana gitu. Ya. Jadi emang itu udah kayak bangunan runtuh yang serem gitu yang tempat ritualnya ya. Dan di situ kan Mongol harus kayak manggil si Lucifer kan, manggil. Itu kan harus manggil. Itu kita pada kali semuanya kalau Satanic Finger jalan. Jadi kan itu adalah salah satu adegan film satanik mungkin yang paling lengkap menurut dalam hal Satanic Fingernya dan manggilnya. Lo kalau nonton Arnold Schwarzenegger di Ends of Day atau Bless the Child atau Omen atau ada di Halloween 5 nggak segitu detail. Tapi kalau yang di film Gereja Setan ini yang lawan yang sesat agar tidak terjerat itu kita manggil tuh sampai nyebut Lord of Lust. Itu kita memang benar-benar sosok itu kita benar panggil Satan Lord of All. Itu suara tuh menggelegar, Bro. Dan itu ada beberapa kali yang oke, tiba-tiba pas dicek gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada, benar ulang lagi kira. Udah oke, udah kirain udah mau bungkus nih. Pasti cek, coba cek kan. Biasanya kan abis take kan, setiap abis cek kan cek files gitu kan. Nggak ada. Dilihat nggak ada. Ulang lagi. Iya. Lo tadi pencet nggak gitu kan? Oh pencet ini kok nggak ada gitu. Bisa begitu. Itu emang untungnya yang penting mereka nggak datang beneran. Kalau datang kita bubar. Gua santem. Itulah salah satu keunggulan dari film ini bahwa kami tidak bermain di urban legend. Karena kan selama ini kita mentok suster ngesot, pocong, kuntilanak, kakek gayung, nenek gayung, kakek cangkul. Tapi kita memberi genre baru, konsep yang baru tentang film horor. Tetapi di dalam sini kita tidak mengagungkan setannya. Tapi kita tetap memberi conclusion bahwa mereka pun masih kita bisa lawan. Begitu loh. Jadi kita jangan sampai orang berpikir wah ini jangan-jangan kampanye satanik. Enggak mungkin. Tapi kita mau kasih tahu nih termasuk beberapa anak-anak muda, orang tua bahwa hal-hal seperti ini nih ada di tengah-tengah kita. Ciri-ciri mereka tuh seperti paling nggak supaya teman-teman yang di luar sana tuh tahu aware bukan cuma tahu tapi hati-hati.
berjaga-jaga kalau bahasa S3-nya. Ya, kalau bahasa PhD-nya be careful. Be careful. Ya, soalnya ada nenek mau lewat. Kalau teman gue nanya, teman gue di Manado, apa sih arti be careful? Polisi tidur. Loh kok pelan-pelan. Oh iya. Masuk. Bang Tito, nih gimana cara ngejaga? Kalau Tito gue pulang dulu. Gimana cara ngejaga keseimbangan ini antara nuansa horor, spiritual biar tetap sinematik? Ya, makanya memang ini film yang paling komplit ya kalau orang kita udah special screen berapa kali orang-orang bilang sebenarnya ini filmnya komplit. Ada horornya ada, walaupun setannya bukan setan yang tadi urban legend. Ya, yang patut ditolong lah. Setannya setan keren nih, Lucifer gitu, Beelzebul. Yang orang mungkin belum pernah dengar Beelzebul kayak apa ya, nah. Ini keren-keren. Terus yang kedua, ada komedinya yang pasti ada Kamongol ya. Pasti kok ada komedinya lah gitu. Terus yang ketiga, ada actionnya. Film horor ada actionnya, kita ada berantem, ada Om Max Metino loh. Metino juara MMA ya. Main loh Om Max gitu, bener-bener berantem beneran. Terus kemudian ada dramanya gitu. Ada dramanya bener-bener kuat juga gitu. Bagaimana orang bisa sedih ngeliat si nasibnya si Ripka ini, si peran utamanya. Gitu. Campur aduk lah. Pokoknya genre itu semua ada, drama ada, melankolisnya ada, terus fightingnya ada, horornya dapet, komedinya dapet. Karena gue yakin dengan 1000% orang nonton film ini di saat ngelihat gue pasti yang paling pertama akan tertawa. Karena PA-nya gue. Gue kenapa ya muka gue tuh tidak pernah membuat orang menangis. Orangnya lagi nangis. Lucu banget. Tapi dia malah lucu. Jadi itu kekuatan di gue. Maksudnya kayak semua film gue tuh kekuatannya, sekalipun gue jadi preman, tetep tuh orang gue aja gue nih 41 layar lebar ya gue udah punya gue. Gue hanya satu film yang gue tonton sampai selesai. Film apa? Film gue ini. Oke. Setan yang lain Komik 8. Gue cuma setor muka, tayang di luar gue Starbucks. Tapi di film Gereja Setan ini gue nonton sampai selesai, sumpah demi Tuhan. Gue duduk di situ nggak kemana-mana. Dan gua langsung posting di grup keluarga. Ruginya ndak bau nih. Artinya tuh kalau lu nggak nonton rugi. Karena bukan cerita tentang gua. Tapi di film ini lu akan disadarkan dengan conclusion menghadapi setan. Betul. Jadi lu harus tonton. Conclusionnya apa, Bang? Tonton. Ada. Sumpah demi Tuhan, di situ dikasih lihat buat ngalahin setan tuh gimana caranya. Seperti apa. Kalau lu mau pakai ini, apa yang terjadi? Lu mau begini, jadi tonton. Itu kekuatan film kami. Jadi kalau orang bilang, wah ini film propaganda, no. Kami memiliki iman yang sempurna. Otomatis kami tidak ada niat untuk mempropaganda tentang penyesatan. Tetapi kami ingin memperlihatkan kepada banyak orang, khususnya yang seiman dengan Mongol Kristen, bahwa penyesatan ini bukan sesuatu yang diada-adakan. Tetapi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang harus kita waspadai bersama. Kita mau membuat penyesatan itu nggak mungkin, karena kita nggak punya sumber ini. Betul. Ya kan? Betul. Sedangkan mereka equipnya lengkap, everything mereka ada. Tetapi kita yang sekarang udah apapun agamamu, kita ternyata tetap conclusion yang terdekat adalah kepada Tuhan. Betul. Jujur kalau gue sendiri sih penasaran ketika ngadepin setan ya, karena kan film-film horor konvensional lainnya nih rata-rata kan Urban Legend lah. Iya, jangan bilang konvensional, tersinggung. Urban Legend ya. Rata-rata film-film horor ini kan pasti endingnya dibacain sama ustadz kan. Iya. Itu pasti endingnya. Iya. Tapi kan kalau pocong dibacain orang kapas belum diambil, dia nggak denger. Nggak denger. Iya. Bisa coba lihat lu lihat film pocong dibacain, pocong begini. Diem aja deh, orang nggak denger. Tapi pocong tuh paling takut ya selain portal, lu pakai lasso. Jadi pas dia lompat lu tarik, pletok pak, mati lagi pocongnya. Ya, karena itu yang gue bilang jadi di stand up kan, bahwa Indonesia tuh setannya cacat, difabel. Suster ngesot, ya kan, pocong lompat. Tapi kan bang, pocong nakutin. Lah gue mau nanya sama lu takut di pocong di mana nyata? Mungkin karena di film muka kali ya, mukanya hancur. Lah kan dia ditutup. Ada cuman ada mata bukan tanah gitu ya, hancur.
Yang kebuka tuh cuma 2 ini. Tangannya kan keikat. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Padahal Dia mau nyekek lo, Nah, nggak bisa. Dia mau nanduk lo, nggak ada tanduknya. Dia mau ngegigit lo, dia bukan golongan vampir. Nah kalau ini kita setannya pakai sayap naga, Iya kan? keren gagah. Jadi gitu. nggak mungkin lah. Api-api. Kalau lu setan Amerika ada senso, ada kapak, ada panah, bisa aja dicabut, ditancap ke lu. Iya. Dali kagak ada. Bener. Suster ngesot, lu taruh paku payung dia balik. Lu terbalik dia langsung masih kamu. Iya, sebenarnya kalau kayak gitu ya. Iya. Kalau nggak Lu- besot. Ada suster ngesot, lu lari. Nggak usah lari, lu jalan cepat juga dia yang Nggak bisa capek, ngejar. Bang. Buru-buru dah, capek. Iya kan? Iya, kalau gua ngomong sama temen, ngusirin apa? Ngusirin kuntilanak. Lu Potong teriakin. danonnya. Woi, dipanggil mak lu turun. Dia pernah waktu di lokasi ngomong sama gue kan gitu kan. Ada yang bilang, oh itu ada suara kuntilanak, ada yang ketawa-tawa. Ada kuntilanak ya, cari gergaji yuk kita potong aja danon. Biar jatuh ya. Iya, nggak bisa nangkring. Kalau enggak, lu bakar aja di bawah daun. Kebakar. Iya, batuk bener. ya. Asas. Jadi kita jadi di film ini kita tidak mau bersaing dengan film horor manapun karena Iya. kami filmnya genrenya sama-sama horor tapi jalan ceritanya berbeda. Beda banget. Jadi tapi bukan berarti kami udah merasa paling sempurna. No. Tetap film ini adalah film yang niat awal kami adalah mengajarkan orang banyak bahwa horor itu ada banyak genre, ada banyak subnya. Ada horor kayak Bangkok, horor yang bener-bener spooky tapi ternyata pemainnya 3-nya ngondek. Terus saya dibawa tuk-tuk lari langsung jadi laki. Tapi ada yang keren di dialog Mongol di film tuh, dia kakak Mongol bilang, nah itu apa itu hantu-hantu yang kayak gitu cuma hantu-hantu kelas kere. Ini rajanya hantu. Jadi kita mendorong orang-orang, ayo nonton. Dia tayang kan tanggal 11 September. Lu tahu nggak bertepatan dengan apa 11 September? WTC. Oh, ada teori konspirasinya benar. gimana tuh kamu? Teori konspirasi pas ditabrak pesawat Iya. kan katanya ada kepala tuh di api itu Iya. kan. Oh, iya. Itu teori konspirasi. Nah, kami tidak teori konspirasi. Kami kasih lihat filmnya, karyanya ada di tanggal 11 itu. Tanggal 11 September ini. Iya, bukan cuma angan-angan, ada filmnya. Datang nonton untuk semua manusia, genre laki, perempuan semuanya juga boleh. Setan nggak boleh nonton berarti? Boleh duduk. Boleh duduk. Oh, boleh duduk. Dia boleh duduk. Tapi kan kalau kursinya penuh ya lu ngesot aja dulu. Ya kan? Semua boleh. Pasti juga akan ada yang horor-horor ikut nonton. Tapi ya nggak apa-apa. Terus udah begitu se-Indonesia tayangnya. Serentak tanggal 11 itu ya. Tanggal 11 itu. Nah, kejutan dari pihak PH adalah kan kita nggak tahu ada pemain yang ikut nobar di daerah. Ini kan semuanya ada di bagian per honorar. Ngol, lu pergi nonton di sini deh Ngol sama warga masyarakat di Palu gitu ya. Ngol berangkat. Lu pulang Manado Ngol, ajak orang-orang Manado nonton bersama. Kan semua baliknya ke Tapi kita emang rencana tanggal 11-12 tuh kita ada nobar di Manado sama Mongol. Iya, karena kan kenapa Manado? Tahun 99 heboh gereja setan itu dari Manado tuh. Iya. Gitu. Jadi kita pingin ke sana, tapi film ini kita tetap berpegang teguh pada iman hukum. Ya. Ini tidak ada propaganda. Ini benar-benar karya karya seni yang kami ingin kasih lihat ke warga Indonesia bahwa ini adalah sesuatu yang nyata ada terjadi yang kita harus waspadai dan waspadainya bersama. Tidak hanya agama Kristen, tapi semua lintas agama bahwa ini ada. Kalau bisa jangan sampai ada salah satu dari anggota keluarga kita yang nyemplung di komunitas ini. Sampai terjerat ke sana. Oh, karena banyak juga ya bro yang bukan cuma dari Kristen doang, dari bahayanya banyak. dari kepercayaan lain banyak yang masuk ke situ, banyak yang kepercayaan lain. Nah ini kalau dari sisi promosi sendiri, Bang Tito sama tim ini udah keliling ke gereja-gereja nggak sih? Udah. Dan responnya seperti apa? Mereka sangat happy lah dengan ini karena ini film bisa jadi film yang menginspirasi, mengedukasi tadi itu supaya para anak-anak muda ini nggak gampang tersesat tadi.
Kita udah 2 kali spesial screening. Itu kemarin di Ion Sentul. Ion Sentul 1 kali, kedua di Setiabudiwan. Nanti kita mau bikin lagi di Jogja, di Surabaya, di Malang, terus apa lagi ya? Medan. Nah, Medan. Jadi kita udah bikin ngundang banyak hamba Tuhan. Kan ini saat film kita ini tayang kan terjadi pro kontra. Dan pro kontranya bukan di iman yang lain, tapi di sesama kami Kristen. Iya. Wah ini film propaganda ini begini, ini Mongol pasti mau tarik-tarik orang masuk gereja setan. Nah kita undanglah para hamba-hamba Tuhan ini untuk nonton bersama. Nah dari mereka lah dipersilakan untuk menyampaikan kepada jemaatnya, kepada orang-orang yang mereka kenal bahwa film ini benar-benar bukan film propaganda. Jadi kita memastikan dulu. Betul. Terus soal somasi, soal ada yang komplain tentang kata gereja juga. Jangankan disomasi, di saat kita screening film aja ada yang komplain. Ada yang komplain. Ada. Bahkan Mongol tadi pagi ngirim undangan untuk gala premier, orangnya langsung jawab saklek. Saya nggak suka dengan kata gereja setan. Jenderal bintang 2. Nah jadi kita memberi penjelasan. Kalau benarnya ini kenapa menggunakan kata church, kenapa menggunakan kata gereja? Karena bicara gedung. Kalau manusianya tidak church, eklesia namanya. Dari gelap menuju terang. Tapi kalau karena dibikin dalam bentuk gedung, kekristenan itu mengenal ada 2. Nah itu yang juga di ajaran Nabi Muhammad yang waktu bertemu tentang piagam Madinah itu kan sinagog, tempel, baru itu gedungnya. Nah di Amerika tulisannya Church of Satan, ya kan? Church ini gedung. Kalau mau dibikin mau dibikin komunitas, harusnya Community of Satan. Ini dia pakainya church, berarti ini bicaranya gedung. Kalau community berarti bicara komunitas. Kayak komunitas yang itu loh, yang konon kabarnya yang bakar di Bandung itu kan komunitas. Iya, komunitas. Iya, tahu kan yang ya kan yang iya gitu. Kan dia Sunda. Kan itu baru konon kabarnya, tapi dari Bandung atau? Enggak, nyokap Palembang. Oh, dia orang Palembang. Kirain di Bandung. Enggak. Itu salah satu yang kota yang Ada ya? Bandung paling kencang dulu namanya. Tentang satanik tuh Bandung. Manado, Bandung, baru Jakarta. Bahkan sempat dengar kabar juga kalau rumah gurita yang di Bandung tuh Nah, itu kan konon kabarnya kan. konon kabar. Pastinya gimana? Lu kan punya konten horor. Iya. Kenapa lu nggak bikin penelusurannya gimana di sana buat mastiin? Bener-bener. Apa adakah di situ dia wewe gombel AWW atau siapa gitu? Nanti Kan kita coba. seberangnya kubur. Iya. Ya Nanti kan? kita coba. Ada kubur sebelahnya yang mau naik flyover. Iya. Nah, lu ngoncen ke sana. Cari satpam, jangan ownernya, pasti mahal. Bener sih. Kalau Itu- satpam pasti rokok aja. Itu alasannya kenapa belum bikin konten ke sana. Tapi masih ada kan? Masih ada. Masih ada until now. Tapi kalau ditanya ke gua apakah tempat tersebut menjadi pangkalan satanik di Jawa Barat, gua akan menjawab selalu gua nggak tahu. Karena lu belum pernah sana. Bukan, karena gua kan bukan wilayah Bukan itu. sana. Jadi kami tuh punya job description masing-masing. Siapa yang ngurusin teritori, siapa yang ngurusin ini, siapa yang ngurusin ini, sumber ininya, siapa yang ngurusin tentang ini. Nah, gua nggak ngurusin di situ. Oke. Yang ngurusin itu biasanya adalah tim 3. Gua kan tim 2. Itu per departemen gitu. Iya, iya. Jadi Wilayah. per pekerjaan. Jadi maksudnya kalau orang marketing ya dia marketing. Iya. Orang equip berarti equip. Lu pembagian apa? Gua Ritual. atas. Oh, manggil. Iya, gua bagian Manggil sih. iya bukan buat manggil tapi kayak untuk gua mau ke wilayah ini nih. Gua harus cari ini. Nanti gua kasih ke orang ini. Oke, berarti di daerah ini nih, wilayah ini titiknya hijau nih. Nah, kalau lu mau bangun tempat untuk pangkalan Iya. di wilayah itu. Oh. Begitu. Jadi gua bagian itu karena gua pekerjaannya adalah bagian mata-mata. Itu. Lu kalau di ini supaya begini, supaya darahnya cukup, lu begini daerah sini karena daerah yang sebelah ini dia suka sering kecelakaan gini. Nah, itu gue pekerjaannya. Oh. Nanti ada tim satu-satu yang berangkat. Tim surveyor ya, tim Iya, surveyor. iya. Kita surveyornya. Tim surveyor. Iya. Nah, Bang Tito, dari film ini Bang Tito berharap penonton ini nanti keluar dari bioskop tuh apa? Ekspresinya takut atau malah lebih tersentuh kerohaniannya?
Yang pertama sih pasti kita berharapnya penontonnya terhibur. Oke. Karena kan ini tetapnya bisnis hiburan ya. Betul, betul. Yang pasti penontonnya terhibur pertama. Yang kedua dia paling nggak dia bisa mendapatkan sesuatu lah, mendapatkan entah pencerahan, entah mendapatkan inspirasi yang wah gua harus waspada atau apapun lah. Oke. Edukasi. Jadi dia bisa menjadikan untuk kedepannya tuh bisa lebih baik lagi gitu. Iya. Ini kan juga film kan ada unsur pertobatan ya. Menurut Bang Tito sendiri, seberapa penting memasukkan nilai rohani ke dalam film horor? Kalau gue sendiri, dulu gue suka bikin film-film horor tuh. Tapi akhirnya sekarang gue sadar gitu, gue ngapain malah promoin setan gitu. Gue jadi setan yang lebih hebat, lebih kuat gitu. Nah, gue akhirnya sekarang gue kalau mau bikin film horor itu harus ada horor yang menang tuh harus Tuhannya gitu. Iya, harus kebaikan yang menang, jangan setan yang menang. Itu Iya, baru betul. ada message-nya, baru ada pesannya, Ada nilai. Ada nilai ya. Ada Berarti apa bahasa Inggrisnya? Value. Value. Sorry, soalnya gue Jasa. sama guru disuruh, maksudnya agak ngomong ada Inggris. Agak Inggris. Karena gue lagi mau belajar bahasa Inggris. Ya ada value. Ya jadi kalau Inggris campur Manado gimana? Manado nggak cocok pakai campur Inggris. Kami biasanya campurnya kalau nggak Belanda, Portugal. Ya, Kerennya rica-rica. Oh itu mah ular. Tapi kalau dari sisi gue sebagai pemain, gue berharap setiap penonton yang nonton film ini justru lebih memperteguh imannya kepada Tuhannya. Bahwa ternyata apapun dalam hidup kita yang terjadi, tetap Tuhan itu sumbernya. Itu gue pingin semua yang nonton film ini kekuatan imannya harus lebih Tebal lagi. Jadi bahwa ternyata setan pun nothing sejujurnya, gitu. Tapi kan setiap orang kita nggak bisa maksa karena ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada orang yang nonton, ada yang penakut banget, ada yang pura-pura berani, ada yang dia memang benar berani. Tapi kan tetap aja namanya horor. Sebuah film kan itu hanya sebatas hiburan. Kebenaran hakiki hidup tuh yang kita jalani setiap hari. Begitu. Berarti tanggal 11 nanti 11 September serentak di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Oke. Sebelum kita udahan ngobrolnya, Kita persembahan dulu atau langsung? boleh nggak Bang Mongol satu kalimat atau satu gerakan di scene yang Bang Mongol mainin? Ya contoh manggil tadi tuh. Apa? Scene-nya. Oh, scene-nya. Iya, scene-nya. Biasanya sih kalau gabung dengan kami udah susah keluar. Nanti pakai Viagra. Ladies and gentlemen, saatnya kita ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Menurut Papa, sebaiknya kamu sembunyi dulu di luar kota. Kami menerima semua orang. Kita akan kuasai bumi. Rita, kamu masih percaya sama Tuhan? Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, enyah kau iblis. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas kami. Komunitas kami ini luar biasa. Orang yang udah gabung biasanya udah susah keluar. Filmnya sudah tayang serentak di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa ditonton. Ajak teman, saudara, kalau perlu mantan yang nyakitin ajak juga. Ajak ya. Biar santet. Ajak ke gereja setan. Iya, Biar biar tobat. tobat, biar mengasihi musuh gitu. Lu juga. Jadi film ini film untuk semua, untuk kalau umur sih kita tetap ngikutin lembaga sensor film, tetap dari 13 tahun untuk film ini. Tapi untuk genre agama, film ini untuk semua agama. Semoga nanti semua teman-teman yang nonton terhibur. Jujur saya juga penasaran banget nih gue nonton
adegannya Bang Mongol sebenarnya. Karena kan yang kita tahu Bang Mongol setiap main film tentu jadi karakter itu kan. Iya, Nah, iya. Gue nggak tahu nih di film ini nanti karakternya seperti Oh, enggak. Gak usah diceritain nggak apa. Iya. Biar nanti Enggak, kita nonton. Di film ini gue jadi Mongol, Jadi jadi Mongol. diri sendiri. Jadi diri Bahkan sendiri. lebih ganteng sih sebenarnya. Karena memang bener di make upin. Kalau di film-film sebelumnya kan gue di make upin bedaknya luntur. Karena dia nggak berani, jelek banget sih nyentuh. Kalau ini memang bener-bener keren. Oh, iya. Dan semua aksesoris di film ini punya gue sendiri. Tapi aksesorisnya udah di Pegadaian. Beres main film Bang. Oke, Bang Tito, terima kasih Terima banyak kasih sudah banyak, Bro. hadir. Terima kasih Jangan banyak. lupa di subscribe ya. Jangan lupa. Dadah. Tonton juga 11 September. 11 September 2025.